Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Maca Institute. Kali ini kita akan mengenal salah satu fitur yang akan kita gunakan pada tahap akhir sebuah proses editing pada software Wondershare Filmora. Fitur itu adalah fitur ekspor. Nah, apa saja yang bisa kita pertimbangkan, apa saja yang bisa kita perhatikan sebelum melakukan proses ekspor, tetap di Maca Institute. Baik, sekarang kita sudah berada di laman kerja Wondershare Filmora. Jadi di sini kita sudah siapkan beberapa file media yang akan kita coba ekspor. Oke, jadi di posisinya itu ada di ujung kanan pada panel fitur ini. Kita coba klik fitur ekspornya, maka jendela kotak dialog ekspornya itu akan seperti ini. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan di sini. Di sebelah kiri sini ada beberapa opsi output yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama itu kita bisa mempertimbangkan beberapa jenis format file yang kita inginkan pada video yang akan kita ekspor. Apakah itu akan berformat MP4, WMV, AVI, MOV, MKV atau 3GP, GIF. Bahkan kita bisa mengekspornya hanya dalam bentuk atau format suara saja, yaitu MP3. Kemudian selain opsi berdasarkan format ini, kita bisa lihat opsi kedua ini di sebelah kiri. Di sini ada opsi output berdasarkan device. Jadi kita bisa mengekspor file video kita itu berdasarkan device yang kita inginkan, seperti perangkat iPhone, iPad, Apple TV, atau perangkat smartphone Android berbasis Android seperti Samsung Galaxy S5, Nexus. Kita bahkan bisa mengekspornya untuk device PS4 atau Sony TV dan lain-lain. Kemudian opsi ketiga itu kita bisa langsung mengekspornya ke sosial media seperti YouTube apabila kita terhubung ke jaringan atau WiFi. Selanjutnya, opsi selanjutnya itu masih berkait dengan sosial media. Ini ada Vimeo. Jadi ini Vimeo juga salah satu platform sosial media berbasis video. Kita bisa juga langsung menguploadnya ke sini apabila kita sudah mempunyai akun Vimeo dan terhubung dengan internet. Yang terakhir itu opsinya adalah kita masih bisa langsung melakukan proses burning atau pembakaran pada DVD. Jadi di sini ada 5 opsi output yang bisa kita pertimbangkan sebelum melakukan proses ekspor. Nah, kita kembali ke output yang pertama. Jadi output ini adalah output yang paling umum yang bisa kita gunakan. Misalnya kita ingin mengekspornya dalam bentuk MP4 ya. MP4 adalah format file yang paling umum yang sering kita gunakan dan sering kita lihat. Ini juga adalah format file yang paling populer. Nah, sebelum melakukan proses ekspor, kita bisa mengubah namanya di sini. Mengubah nama file yang sesuai dengan file video yang akan kita ekspor. Misalnya di sini kita ubah namanya video pembelajaran. Oke, kemudian di sini kita bisa mengatur lokasi penyimpanan yang kita inginkan.
tinggal kita klik, lalu kita tinggal mencari folder yang akan kita tempati untuk menyimpan file output atau file ekspor. Kemudian yaitu adalah resolusi standar. Di sini ada 1920 kali 1080, jadi ini adalah resolusi Full HD ya, Full HD. Apabila kita ingin mengubah settingannya, di sini kita tinggal klik tombol settingannya. Resolusi Full HD itu apabila video kita itu durasinya sudah lebih dari 15 atau 30 menit, itu akan mengambil ruang penyimpanan yang sangat besar. Nah, jadi kita bisa memilih berapa. Di sini ada 3 opsi kualitas. Jadi ada good yang paling bawah ini, yang paling standar, kemudian ada better, yang sedikit lebih baik, kemudian ada yang kualitas terbaik yaitu best. Nah, di sini ada yang bisa kita atur lebih lanjut yaitu encoder. Jadi ini sudah yang sangat standar. Di sini apabila kita ingin mengubah resolusinya menjadi resolusi standar HD, kita ubah 1280 kali 720 misalnya. Jadi di sini resolusinya itu semakin besar, semakin tinggi, maka proses renderingnya akan semakin lama karena size-nya akan menjadi lebih besar, karena kualitasnya akan menjadi lebih tinggi. Semakin tinggi kualitas video, semakin lama proses renderingnya dan semakin berat proses renderingnya. Kemudian di sini ada frame rate. Jadi frame rate di sini sampai 240 fps. Jadi fps ini maksudnya frame per second. Jadi semakin tinggi fps-nya ini, maka semakin halus video yang bisa dihasilkan karena semakin banyak frame yang ditangkap. Di sini yang paling umum digunakan yaitu 30 fps dan paling tinggi itu 60 fps. Nah, kita gunakan yang standar 30 fps. Kemudian bitrate. Oke, di sini juga paling standar kita gunakan itu 8.000 sampai 10.000. Nah, yang kita perlu pertimbangkan adalah kapasitas penyimpanan kita, kemudian waktu, durasi rendering. Jadi ada banyak yang bisa kita pertimbangkan dan sesuaikan. Nah, apabila pengaturan ini sudah dirasa sesuai, kita tinggal klik OK saja. Dan apabila ternyata kita ragu-ragu dan ingin mengubahnya kembali ke pengaturan awal, kita tinggal klik tombol default di sudut kiri bawah ini. Oke, kita OK. Dan apabila semuanya sudah dirasa sesuai, maka kita tinggal klik tombol ekspor di sudut kanan bawah ini. Oke, mungkin itu saja untuk pengenalan fitur ekspor ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.